Perkenalkan, nama saya Igusti Madesinta Wideningrat, NIM 19085611068 kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri komunikasi data dan jaringan komputer, yaitu rancangan jaringan kampus Universitas Udayana. Pada rancangan jaringan ini akan terdiri dari 3 buah lokasi yang berbeda, yaitu kampus Jimbaran, kampus Sudirman, dan kampus Nias. Di sini untuk setiap kampus memiliki 1 buah router, 1 buah server, dan 1 buah switch, sehingga saya menggunakan 3 buah router, 3 buah server, dan 3 buah switch. Selain itu terdapat 3 buah access point dan 12 buah klien. Pertama, saya lakukan penyambungan kabel menggunakan kabel strike untuk lokasi lokal jaringan di setiap kampus. Kemudian saya akan menjelaskan untuk pengisian router, di mana saya melakukan pengisian router Jimbaran dengan mengklik router, lalu ke tab config pada interface file Ethernet 0/0, dilakukan pengonan port status dan dilakukan pengisian IP configuration, yaitu IP address-nya 192.168.10.1 dengan subnet mask-nya itu 255.255.255.0 yang merupakan IP dari kelas C. Selanjutnya, sama seperti langkah-langkah tersebut, lakukan pengisian router pada Sudirman, itu pada tab config interface fast Ethernet 0/0 dengan meng-on-kan port status, lalu diisi IP address 192.168.20.1 dengan subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Sama seperti di Sudirman dan di Jimbaran, lakukan pengisian router pada kampus Nias, yaitu dengan fast Ethernet 0/0, yaitu IP-nya itu 192.168.30.1 dengan subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Setelah pengisian router, lalu untuk setiap server di setiap kampus, pertama kampus Jimbaran, klik server. Lalu pada tab desktop, pilih IP configuration, kemudian dilakukan pengisian secara statis, di mana pada pengisian kali ini IP-nya itu 192.168.10.2 dengan subnet mask-nya itu 255.255.255.0 dan default gateway-nya itu 192.168.10.1. Masih pada server, pada bagian server, lanjut ke tab service pada tab DHCP, lakukan pengonan DHCP, lalu isi default gateway-nya itu 192.168.10.1 dan DNS server-nya itu 192.168.10.2, di mana start IP address-nya itu dimulai dari 192.168.10.0, lalu klik save. Lakukan hal yang serupa pada server di Sudirman, di mana pada bagian desktopnya diisi IP configuration dengan IP 192.168.20.2 dengan subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya itu diisikan 192.168.20.1. Lalu untuk pada tab service-nya, pada bagian DHCP, dilakukan pengonan DHCP, lalu diisikan default gateway-nya itu 192.168.20.1 dan DNS servernya 192.168.10.2. Lalu start IP address-nya itu dimulai dari 192.168.20.3. Lalu klik save. Lakukan hal yang serupa pada server di Nias, di mana pertama dilakukan IP configuration pada bagian desktop, di mana IP-nya ini di sini 192.168.30.2 dengan subnet mask-nya itu 255.255.255.0 dan default gateway-nya itu 192.168.30.1. Lalu pada tab service-nya, on-kan DHCP, lalu diisikan default gateway-nya itu 192.168.30.1 dan DNS server-nya itu 192.168.10.2. Sedangkan untuk start IP address-nya itu dimulai dari 192.168.30.3, lalu klik save. Selanjutnya untuk access point, di setiap kampus klik tab config. Lalu pada port 1 ini ubah port statusnya menjadi on, lalu pada SSID itu diisi nama WiFi Jimbaran, WiFi Sudirman, dan WiFi Nias. Lalu untuk bagian authentication-nya ini dilakukan klik disable, yang artinya itu nanti setiap klien akan dapat mengkoneksikannya ini secara gratis tanpa memasukkan password terlebih dahulu. Selanjutnya untuk klien yang akan dihubungkan dengan access point,
dilakukan pengaturan untuk wireless network. Pada bagian tab physical, lalu pada tab desktopnya, dilakukan IP configuration di mana diatur di sini di HCP sehingga akan diperoleh IP secara otomatis. Sedangkan lalu akan disambungkan ke PC wireless. Sedangkan untuk klien lainnya yang tidak terhubung dengan access point, tinggal mengganti IP configuration yaitu menggunakan DHCP sehingga akan klien itu akan menerima IP secara otomatis. Kemudian cara untuk merouting antara router Jimbaran, Sudirman, dan Nias untuk menyambungkan antar router menggunakan kabel fiber di router. Di Jimbaran itu disetting dengan IP 20.0.0. Lalu ini digabung-gabungkan semua dan di-up. Setelah di-up lalu di RIP routing tinggal dimasukkan address dari IP yang menyambung antar router ini dan masukkan IP untuk jaringan lokalnya lalu di-add. Maka semua router akan terhubung. Lalu untuk server internet yang digunakan itu server Jimbaran, di mana pada tab service disetting pada bagian HTTP seperti ini. Tinggal diganti pada bagian indeksnya. Di sini saya menggunakan Google. Lalu pada bagian DNS disetting nama untuk websitenya, di mana saya menggunakan google.com, dan untuk IP-nya itu yang digunakan itu merupakan IP dari server Jimbaran yaitu 192.168.10.2. Pada bagian ini yang digunakan itu merupakan server Jimbaran. Jadi setiap klien yang akan connect ke website itu sebenarnya dia ke IP dari server Jimbaran. Lalu selanjutnya saya akan mencoba untuk mengirim message dari lokal jaringan di Jimbaran. Sukses. Selanjutnya dari Jimbaran ke Sudirman. Sukses. Selanjutnya saya akan mencoba untuk melakukan ping dari server Jimbaran ke server Sudirman. Dapat dilihat diperoleh output seperti ini yang artinya kedua server terkoneksi dengan baik. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mengkoneksi ke website Google. Sehingga akan diperoleh tampilan logo dari Google yang artinya dapat terkoneksi dengan baik. Selanjutnya saya akan menampilkan RAB atau rancangan anggaran biaya dari rancangan jaringan ini, yaitu sebesar Rp938.988.000. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.